Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam tandan berduri. Kembali berjumpa bersama kami channel Bekebun 78. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan. Jika memang bermanfaat, silakan Anda subscribe channel ini demi kemajuan channel ini ke depannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan masalah khusus mengenai manfaat dari Ajinomoto ini. Dimana kita ketahui sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai manfaat Ajinomoto panjang lebar, namun ada salah satu yang cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut, di mana Ajinomoto ini mampu mengatasi kekurangan air di saat musim panas. Nah, kita ketahui saat ini teman-teman, kita sedang terutama di kota Bengkulu ini dan juga beberapa kawasan di Indonesia khususnya, ini sedang mengalami panas ekstrim. Dan tentunya pupuk alternatif ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat atau kontribusi seperti yang kita harapkan tadi, mampu mengatasi kekurangan air pada musim panas. Nah, seperti apa? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, gejala El Nino atau yang dikenal dengan panas yang ekstrim memiliki dampak yang tentunya cukup signifikan bagi hasil produksi kelapa sawit nasional, terutama perkebunan kelapa sawit milik petani seperti kita ini. Oleh sebabnya, kita sebagai petani kecil sepatutnya memahami dan mengetahui apa saja sebetulnya yang terjadi jika El Nino menerjang dan upaya apa yang bisa kita lakukan, terutama pada saat penggunaan pupuk seperti pupuk yang kita gunakan, pupuk alternatif ini Ajinomoto. Nah teman-teman, merujuk dari informasi PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), indikasi terjadinya El Nino yakni berupa kekeringan bagi kelapa sawit dengan parameter seperti curah hujan kurang dari 1250 mm per tahun, atau defisit air lebih besar dari 200 mm per tahun, dan atau bulan kering, hujan itu lebih kecil dari 60 mm per bulan atau lebih besar dari 3 bulan, dan atau jumlah hari terpanjang tidak hujan itu mencapai 20 hari lebih. Nah, musim kering ini akan menimbulkan masalah serius bagi kelapa sawit karena mengganggu pertumbuhan tanaman, perkembangan bunga dan buah, dan produktivitas tandan buah maupun rendemen dapat menjadi lebih rendah. Sementara itu, berujuk laporan dari tim agroklimatologi, Kelti Ilmu Tanah dan Agronomi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), gejala iklim El Nino bakal mendorong munculnya bunga jantan atau menurunkan sek ratio. Hasilnya menurunkan cadangan buah, sehingga dalam hal ini buahnya akan berkurang dibandingkan dengan pada musim-musim hujan. Kemudian juga akan terjadi aborsi bunga. Bunga betina yang terbentuk mengalami aborsi sebelum berkembang. Aborsi bunga ini terutama terjadi pada tanaman muda usia 3 sampai dengan 5 tahun. Ini artinya teman-teman, bunga yang muncul tadi berguguran sehingga tidak menjadi buah. Ini yang akan berpengaruh pada produksi kita tentunya. Kekeringan terbukti juga dapat menyebabkan kegagalan tandan yang baru terbentuk. Demikian juga kualitas tandan. Ternyata, kekeringan dapat menyebabkan proses kematangan dipercepat. Buah berukuran kecil, kemudian cepat menjadi brondol, sehingga pematangan lebih cepat sekitar 1 bulan. Dan ini tentunya sangat merugikan bagi kita. Nah, ini baru dari sisi teknis teman-teman, dan fisik tanaman. Rupanya El Nino juga berdampak bagi lingkungan di perkebunan kelapa sawit. Misalnya menimbulkan munculnya gangguan hama tikus dan hama lainnya. Sementara perkembangan tanaman tutup kacangan dan gulma ini juga semakin tertekan akibat pengaruh El Nino atau kemarau ini teman-teman. Dampak El Nino ini juga mempengaruhi pembiayaan pasar dan harga. Catatan tim agroklimatologi, Kelti Ilmu Tanah dan Agronomi PPKS, pada kejadian El Nino, ongkos biaya proses di kebun sawit pun menjadi semakin meningkat. Lantaran biaya tenaga kerja dan biaya perawatan di pembibitan ini semakin juga meningkat. Berarti kebutuhan untuk tenaga kerja dan biaya pemeliharaan TBM dan TM cenderung menurun. Kondisi iklim El Nino diakui atau tidak berdampak pada pergerakan harga CPO. Oleh sebab itu teman-teman, perlu dilakukan tindakan antisipasi.
langkah-langkah teknis yang bisa diambil, yaitu dilakukan sebelum kekeringan, saat terjadi kekeringan, dan selepas kejadian kekeringan. Nah, selanjutnya apa kaitan penggunaan pupuk Ajinomoto ini dengan gejala El Nino atau kekeringan yang sedang melanda? Dimana kita ketahui teman-teman, salah satu manfaat penggunaan pupuk Ajinomoto pada tanaman sawit, di mana pupuk Ajinomoto ini mampu meningkatkan kadar air saat musim panas. Bagaimana bisa? Monosodium glutamat adalah zat penambah rasa pada makanan yang dibuat dari hasil fermentasi zat tepung dan tetes gula bit atau gula tebu. MSG ini merupakan garam natrium sodium dari asam amino non-esensial. MSG ini berbentuk kristal putih halus, tidak berbau dan tidak beracun. MSG terdiri dari unsur air, sodium, dan juga glutamat. Monosodium glutamat ini mempunyai rumus kimia C5H5NO4Na yang bersifat sangat mudah larut dalam air. Dalam hal ini, sehingga natrium yang terkandung pada MSG atau monosodium glutamat yang ada pada Ajinomoto ini mampu mencegah terjadinya resistensi air atau mencegah tanaman mengalami kekurangan air, terutama pada saat musim panas atau musim kering. MSG Ajinomoto ini membantu mengoptimalkan penyerapan air pada tanaman di saat panas ekstrim atau kondisi cuaca El Nino. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman, Ajinomoto ini memiliki kelebihan untuk mengikat air yang ada di sekitarnya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi tanaman sawit kita, terutama pada masa-masa kondisi kekurangan air seperti yang terjadi saat ini, di mana curah hujan sedikit, ya, ketersediaan air dalam tanah juga sedikit, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki Ajinomoto untuk mengikat air tadi, menyimpan air tadi, menyebabkan kelapa sawit tadi tidak mengalami krisis air atau kekurangan air. Nah, inilah kelebihan yang tentunya dapat kita ambil dengan kita memanfaatkan pupuk alternatif Ajinomoto ini, sehingga dengan tidak kekurangan air maka pertumbuhan dari tanaman sawit kita pun akan tetap stabil, menghasilkan produksi yang baik, dan tentunya juga menghasilkan buah-buah maksimal sebagaimana yang terjadi pada saat curah hujan tinggi. Seperti kita lihat di awal tadi bahwa dengan kekurangan air itu bisa berdampak buruk pada buah, di mana buah akan berguguran karena kekurangan air. Namun dengan adanya kemampuan Ajinomoto mengikat air tadi, menyerap air tadi, mengakibatkan tidak akan terjadi proses aborsi bunga atau pengguguran bunga akibat kekurangan air. Jadi semoga dengan kita memanfaatkan pupuk Ajinomoto ini, salah satu kelebihan tadi dapat kita gunakan secara maksimal. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, telah kita bahas tadi video mengenai kemampuan dari Ajinomoto untuk mengatasi kekurangan air pada saat panas ekstrim. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tandan berduri.